Halo Sobat Kampung Seram, para pencinta cerita horor. Kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari cerita Warung Setan yang dilihat dari sudut pandang Dika, yaitu salah satu korban yang selamat namun pernah terjebak di alam lain. Sebelum cerita ini dilanjutkan, yuk di subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Warung Setan, tersesat di alam lain. Namaku Dika. Aku adalah salah satu dari rombongan bis yang mampir ke warung Mbok Darmi di malam itu. Awalnya biasa saja. Kami lapar, ngantuk, dan bersyukur saat melihat warung itu berdiri di tengah gelapnya hutan. Warungnya sederhana, tapi hangat. Nasi gorengnya terlalu enak untuk dijelaskan. Seolah lidahku mengerti bahwa ini adalah rasa terakhir yang akan dia kenal. Saat sendok terakhir masuk mulutku, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Kepalaku pusing, mataku buram, kursi tempatku duduk seperti meleleh. Teman-temanku satu persatu menghilang di antara kabut. Aku mencoba berdiri, lalu terjatuh. Lantai berubah menjadi lumpur berwarna merah. Udara berbau amis. Warung itu bukan lagi warung, tapi seperti lambung makhluk raksasa, berdinding daging dan darah. Tiba-tiba semuanya gelap. Aku terbangun di tempat asing. Langitnya merah seperti luka. Awan menggumpal seperti otot yang mengembang. Tanah di bawah kakiku basah dan berdenyut seperti jantung hidup. Tidak ada matahari, tapi semuanya terang oleh cahaya yang entah dari mana datangnya. Aku berjalan. Aku tersandung oleh tengkorak manusia. Di kejauhan terdengar suara tertawa. Bukan tertawa manusia, tapi lebih seperti suara anak-anak kecil yang sedang menertawakan penderitaan. Dika. Aku mendengar namaku. Aku menoleh. Dari balik pohon yang daunnya seperti tangan manusia, muncul sosok temanku, Sari. Tapi wajahnya sudah hancur separuh. Matanya hanya rongga kosong yang mengalirkan darah hitam. Ayo makan lagi. Kamu belum kenyang kan? Dan aku lari. Di sana, waktu tidak berjalan normal. Tapi aku hitung, mungkin aku ada di sana kira-kira selama 7 hari. Setiap hari, aku dihantui oleh suara orang-orang yang pernah aku kenal. Mereka muncul. Tubuh mereka setengah membusuk. Wajah mereka kadang tampak seperti biasa, lalu berubah lagi menjadi sesuatu yang tidak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Mereka menggodaku untuk makan. Di dunia itu, makanan adalah bagian tubuh sendiri. Aku melihat seseorang makan jari-jarinya sendiri sambil tertawa bahagia. Seseorang lainnya mengunyah bayangannya sendiri. Aku bertahan dengan tidak makan apapun. Lalu hari keempat, aku melihat Mak Darmi. Dia seperti ratu di tempat itu, duduk di atas singgasana yang terbuat dari tulang. Tangannya panjang seperti gurita. Mulutnya ada 2, satu di wajah dan satu lagi di perut. Ia melihatku dan tersenyum. Kamu kuat ya. Jarang yang betah sejauh ini. Tapi semua akan habis pada waktunya. Malam ketujuh, aku menemukan sesuatu. Sebuah pintu tua berdiri sendiri di tengah padang yang dipenuhi tengkorak. Pintunya terbuat dari kayu warung. Ada suara dari baliknya. Bukan suara hantu, tapi klakson truk, angin hutan, realita. Tapi saat aku mendekat, tubuhku mulai ditarik kembali oleh tanah. Akar-akar keluar dari bawah, melilit kakiku. Lalu aku dengar suara kenek bis. Dika, lompat! Entah kenapa, aku lompat ke arah pintu. Akar-akar mencabik-cabik kulitku. Tapi aku berhasil menyentuh gagang pintu itu dan segalanya menghilang. Aku terbangun di pinggir jalan dalam keadaan telanjang, kotor dengan tubuh penuh luka. Orang-orang yang menemukanku bilang aku menghilang selama 2 tahun. Aku mencoba menjelaskan, tapi siapa yang mau percaya?
Aku dianggap korban kecelakaan, lalu menghilang karena trauma. Aku dibawa ke rumah sakit. Di sana aku bertemu Mang Soleh, orang yang katanya pernah mengalami hal yang sama. Dia hanya tersenyum melihatku. Akhirnya ada juga yang bisa pulang ya. Sekarang aku hidup sendiri. Tidak bisa tidur di atas kasur, hanya di lantai. Tidak bisa makan nasi goreng, baunya membuatku muntah. Setiap malam tanggal ganjil, aku masih mendengar suara dari tempat itu. Dika, masih lapar kan? Aku menutup telinga, tapi tetap saja terdengar. Kadang-kadang aku melihat sosok Mak Darmi berdiri di jendela. Senyumnya tetap sama. Kadang aku melihat Sari berjalan di lorong rumah mencari sendok. Aku tahu satu hal. Aku tidak benar-benar kembali. Hanya sebagian dari diriku yang pulang. Sisanya masih di sana. Masih dimakan secara perlahan. Penutup. Pesanku untukmu. Jika kau sedang dalam perjalanan dan kau melihat warung tua di pinggir jalan, apalagi diapit 2 pohon besar, tolong demi hidupmu jangan berhenti, jangan turun, dan jangan makan. Karena sekali kau duduk di meja itu, kau tak akan pernah sepenuhnya kembali.